Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Pilot Susi Air Kapten Philips Martens disandera kelompok kriminal bersenjata. Polda kirim tim negosiasi bertemu KKB. 2 pembunuh wanita Parubaya di Timika diringkus polisi. Beras di Merauke mahal, pemerintah diminta menekan harga beras. Tapi ingin Papua merdeka ini semua negara tidak buka mata. Nah, jadi sudah kami sementara orang dan kami ada sementara bakar pesawat ini. Jadi 32 listrik. Video pembakaran pesawat milik Susi Air 7 Februari lalu beredar luas di media sosial. Video tersebut diduga sengaja dirilis KKB untuk menyampaikan pesan kepada aparat keamanan dan masyarakat. Dalam video tersebut diperlihatkan pembakaran pesawat Susi Air di lapangan terbang Paro, Distrik Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Dalam video berdurasi hampir 1 menit itu tampak 2 orang anggota KKB berdiri dengan latar belakang pesawat Susi yang dibakar. Salah satunya diduga adalah Egyanus Kogoya, pimpinan KKB Duga. Dalam rekaman tersebut, Egyanus Kogoya menaiki pesawat dan duduk di kursi pilot. Ia menenteng senjata laras panjang. Selain video tersebut, beredar juga video singkat berdurasi 3 menit yang memperlihatkan pria bule yang diduga Philips Max Martens diapit sekelompok orang dengan senjata laras panjang di sebuah lokasi di tengah hutan. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri memastikan pilot pesawat Susi Air tersebut saat ini disandera KKB pimpinan Kogoya. Ia sudah membentuk tim khusus untuk melakukan perundingan dengan KKB. Tim terdiri dari sejumlah tokoh masyarakat dan adat di Kabupaten Duga yang ditugaskan untuk membujuk KKB agar mau membebaskan pilot pesawat. Saat ini menurut Kapolda Papua, tim sudah bergerak menuju lokasi dengan berjalan kaki. Kami akan lawan. Kami tidak akan mundur satupun. Sehingga saya berharap ke depan penanganan yang akan kami lakukan secara ekstra hati-hati untuk bisa menyelamatkan pilot, ini akan kita lakukan dengan kita mendorong ke depan untuk Pak Bupati dan tokoh-tokoh masyarakat, ada Pak Dewan di sana juga, tokoh gereja, untuk bagaimana bisa berkomunikasi aktif, dengan saya sampaikan waktu lalu, berkomunikasi aktif supaya kita mau tahu apa yang mau dimaui oleh EG itu. Mudah-mudahan dari komunikasi nanti dari pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat ini bisa dapat solusi terbaik. Berarti bisa dipastikan ya? Bisa dipastikan pilot ada di Egyanus ya? Ada pada kelompok EG. Kondisinya Jenderal? Ya, ini yang kami kan masih belum bisa tahu kondisi pilotnya. Pak Bupati telah membantu kami itu dengan keluarga besar dan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa bertemu dan EG. Samping kita akan melihat bagaimana kondisi dari pilot. Apakah sudah sempat ketemu? Belum. Ya, kita ini kan baru berangkat ini. Kita berharap nanti 1-2 hari ke depan lah. Berikan waktu, karena memang menyeberang sungai juga kan perlu ekstra hati-hati masyarakat yang diutus oleh pemerintah. Ada batas waktu? Ya, tentunya kita memberikan kesempatan. Nego itu jalan terbaik kita lakukan ke depan kan. Jenderal, Sebi sampaikan negosiasi. Jangan dengar Sebi. Apa itu Sebi? Enggak, saya nggak ada urusan dengan Sebi. Ada permintaan tebusan? Saya ngurus masyarakat saya. Sebi jangan cuma jago bicara di luar. Ya. Dia tidak ada korelasi, Jenderal? Tidak ada, itu urusan dia. Itu mengambil apa isu di Papua, dipakai di sana untuk kepentingan dia. Propaganda dia. Kita sekarang bicara fokus di Nduga. Kita kasih kesempatan Pak Bupati yang punya wilayah membantu masyarakatnya. Kita juga berupaya ekstra melalui tokoh-tokoh agama untuk bagaimana bisa kembali pilot itu. Saya memohon kepada saudara-saudara saya KKB di sana supaya kembalikan pilot ke tengah-tengah pemerintah, bangsa dan negara. Karena pilot itu berasal dari luar negeri. Dia datang untuk melayani dengan tulus hati di tengah-tengah Papua ini, untuk melayani masyarakat Papua. Sekarang dia berada di mana? Jika saudara-saudara saya KKB ini yang menahan dia atau menyandera dia,
saya minta dengan sangat supaya kembalikan. Karena saudara dengan saya sama, kita lahir di atas tanah yang diberkati Allah. Kita memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga kalau kita bertindak untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji, kita harus perasaan takut akan Tuhan itu ada untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Saya sebagai panglima daerah. Pilot Philips Max Martens dilaporkan hilang sejak Selasa 7 Februari pekan lalu setelah pesawat yang ia kemudikan dibakar KKB. Peristiwa juga menimbulkan trauma bagi warga Paro yang kemudian berbondong-bondong mengungsi ke kota Kenyam. Distrik Paro adalah salah satu distrik di Kabupaten Duga. Distrik Paro hanya bisa ditempuh lewat jalur udara dan dari Timika paling dekat dengan waktu terbang mencapai 40 menit menggunakan pesawat berbadan kecil. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Kapolda Papua dan jajarannya Rabu kemarin menggelar rapat tertutup dengan atase kepolisian dari Selandia Baru terkait upaya penyelamatan pilot Susi Air Philips Max Martens. Rapat dilangsungkan di markas Batalion B Brimob Timika. Kehadiran atase pertahanan Selandia Baru di Timika diharapkan bisa membebaskan pilot Susi Air yang kini disandera KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dan semua proses diserahkan ke pihak TNI Polri. Menurutnya kehadiran perwakilan pemerintah Selandia Baru merupakan salah satu bentuk perhatian mereka terhadap warga negaranya yang mengalami musibah. Tentunya kerjasama antara negara itu kan pasti selalu kita jaga. Sehingga salah satunya ini kan hubungan yang dibangun oleh kepolisian itu adalah polis to polis yang dimotori oleh Hinter Polri, sehingga hari ini datang teman-teman dari Selandia Baru untuk bisa mengetahui bagaimana langkah-langkah kepolisian Indonesia, khususnya Polda Papua tentang penanganan salah satu warganya. Karena salah satu warga masyarakat di sebuah negara itu punya sesuatu hal yang penting. Sama kita orang Indonesia kalau di luar negeri kan itu harus diselamatkan oleh negara Indonesia. Ini juga karena warga negara Selandia Baru, makanya mereka datang minta bagaimana gambaran penanganan yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia yang dalam hal ini Polda Papua. Ini yang kita jelaskan dan mudah-mudahan langkah-langkah ini nanti kan yang disampaikan kepada Kapolri mereka. Kita tentunya sekali lagi sebelum saya sampaikan kemarin, upaya pendekatan negosiasi kita kedepankan untuk menyelamatkan Pak Philip, Mr. Philip ini bisa kembali ke tangan kita dengan selamat. Ini yang tadi kita diskusikan, kita bicarakan dan menyampaikan kepada teman-teman dari Selandia Baru karena hubungan polis ke polis tadi. Kapolda menegaskan pihaknya akan tetap berusaha menyelamatkan Philips Max Martens, namun ia meminta semua pihak bersabar karena saat ini sejumlah tokoh adat dan masyarakat Nduga sudah bergerak ke lokasi penyanderaan untuk membujuk KKB agar membebaskan korban. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Memolin melaporkan. Hanya di tangan kami pilot sama-sama kami mati. 2 orang pemuda di Timika ditangkap karena terlibat kasus pembunuhan terhadap Mita Capi, wanita berusia 63 tahun, di Jalan Serui Mekar, Timika, Papua Tengah pada 8 Februari lalu. Kedua pelaku saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolsek Sektor Mimika Baru. Kedua pelaku ditangkap di 2 lokasi berbeda, yakni di Jalan Serui dan di Jalan Cendrawasih. Kedua tersangka mengaku hendak mencuri di rumah korban. Mereka sempat mengacak-acak isi rumah, namun korban ternyata memergoki perbuatan mereka. Karena panik mendengar teriakan korban meminta tolong, kedua tersangka lalu mengambil pisau dan menganiaya pemilik rumah hingga tewas. 3 hari kasus ini sudah bisa diungkap. Ya. Kemudian untuk pelaku, yang berhasil sudah kita amankan, itu memang pelakunya hanya 2 orang dan dua-duanya sudah berhasil kita amankan dengan inisial YN dan RGJ. Ya, saya ulangi, untuk pelaku inisial RGJ dan YN. Kemudian untuk tindakan yang dilakukan ataupun kronologis kejadian berdasarkan dari hasil pemeriksaan, jadi kedua pelaku ini niat awalnya untuk mengambil barang milik dari korban.
Ya, pada saat kedua pelaku ini masuk ke dalam rumah korban, kemudian mulai mengacak-ngacak ruang tengahnya korban, tiba-tiba korban tersadar, kemudian berteriak minta tolong. Akhirnya si pelaku ini panik, kemudian mendobrak pintu kamar dari si korban. Kemudian salah satu pelaku mengambil pisau di dapur korban. Nah, dengan pisau itulah yang digunakan oleh salah satu pelaku untuk melakukan tindak penikaman terhadap korban yang akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil menemukan beberapa barang milik korban yang sempat dibawa kabur dan dijual, antara lain dispenser, kain batik, serta pakaian yang digunakan kedua tersangka. Namun pisau yang digunakan kedua tersangka untuk menganiaya korban hingga kini belum ditemukan. Perbuatan kedua pelaku dijerat pidana pencurian dan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Karena ingin bergaya di mata teman-temannya, seorang pemuda di Merauke akhirnya justru masuk penjara karena tertangkap mencuri sepeda motor yang sedang terparkir di teras sebuah rumah di Jalan Doremkai. Sepeda motor terparkir dalam keadaan kunci masih terpasang di stop kontak. Rupanya pelaku terpancing lalu mendorong motor dan memacunya hingga ke kawasan Salor, Distrik Kurik. Agar tidak terlacak, pelaku mengganti plat nomor dan bagian tertentu dari sepeda motor yang bisa dilepas. Namun tindakan tersebut tidak bisa mengelabui polisi. Pelaku dalam waktu singkat akhirnya ditangkap tanpa perlawanan. Terjadi atau TKP-nya di Jalan Doremkai, ya, di mana saat itu pelaku hendak ke rumah teman. Nah, namun di perjalanan di sekitar Jalan Doremkai melihat satu unit motor diparkir di depan rumah, ya, yang mana motor tersebut masih terdapat kunci atau tergantung kunci pada tempat kuncinya, sehingga dengan leluasa dan mudah tersangka mengambil motor itu dengan cara mendorong dari depan rumah, kemudian dibawa jauh dari rumah, lalu dihidupkan dan dibawa kabur. Saat ini pelaku masih mendekam di Mapolres Merauke, menunggu proses hukum selanjutnya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemuda ini terkapar di Jalan Mes, Merauke, Rabu kemarin. Pada bagian tangan dan punggungnya ditemukan bekas tusukan benda tajam. Pemuda ini ditemukan tergeletak sejak pukul 6 pagi dan tidak diketahui pelaku dan apa penyebabnya. Warga kemudian melaporkan peristiwa ini ke polisi untuk ditindaklanjuti. Tidak berapa lama kemudian polisi tiba dan langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit Merauke. Menurut salah satu warga, ia sempat melihat pemuda tersebut merintih kesakitan, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak mengenalnya. Namun ia menduga pemuda ini dianiaya sekelompok orang di Jalan Aru. Kemudian ia melarikan diri dan akhirnya terjatuh di lokasi. Kurang tahu juga. Dari jam berapa dari sini tadi nih? Pagi tadi jam 5 kah? Memang sudah di sini? Iya. Memang sempat berkelahi tidak lihat? Ya? Tidak sempat berkelahi tidak? Tidak. Tidak ya? Dia mungkin dari Jalan Aru menyeberang baru dia masuk di sini. Oke. Iya. Korban sendiri hingga kini belum diketahui identitasnya dan tidak ada satupun warga di daerah ini mengenalnya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seluruh jenis beras di Merauke mengalami kenaikan karena stok beras di tangan petani saat ini kosong akibat curah hujan yang tinggi. Seluruh beras rata-rata naik Rp2.000 per kilogram. Penjual beras Sahid mengatakan stok beras kosong karena banyak petani gagal panen. Kenaikannya hampir semua jenis ya? Iya, sekarang hampir semua jenis naik karena sekarang beras langka di Merauke. Gitu. Nah sekarang yang naik itu berapa besarnya kenaikannya berasnya? 1.000 per kilo naiknya. Semuanya rata? Iya rata. Seperti beras apa itu contohnya? Sekarang kayak Membramo kemarin kan masih 11.000, sekarang sudah 12. Terus? Iya, kayak Ciliung kemarin 10.000 naik 11.000. Kalau Bulog sekarang akan jual beras Bulog juga ya? Iya, sekarang ambil di Bulog karena Bulog untuk keseimbangan harga. Keseimbangan harga ya? Seandainya tidak ada Bulog, beras terlalu melonjak harganya naik. Jadi operasi pasar itu maksudnya ya? Iya.
Nah, kira-kira kalau untuk Bulog ini berapa per kilonya dijualkan? Kita jual 10.000 per kilo. 10.000 ya, dari Bulog itu ya? Iya, dari Bulog. Nah, untuk jatah sendiri dari Bulog berapa banyak untuk per minggu apa per 10 hari? Kemarin sih per minggu 2 ton, sekarang diubah jadi 10 hari. Karena Bulog juga menipis dia punya stok. Oh gitu ya. Iya. Sementara itu warga Merauke khawatir beras akan semakin sulit didapat karena belakangan ini harganya terus melonjak. Warga meminta pemerintah menekan harga beras. Di sini saya beli harga 11.000. 11.000 ya. Biasanya beli harga berapa sebelum naik itu? Biasanya dulu 10.000. 10.000 ya. Ya. Itu sudah lama naiknya? Iya, sudah lama. Sudah lama ya. Damar, kamu apa harapan kamu pemerintah dengan harga beras ini? Harapan saya semoga pemerintah bisa pantau lagi harga beras di sini agar masyarakat bisa mudah untuk membeli beras dengan harga yang sesuai. Saat ini Perum Bulog Merauke sudah melakukan operasi pasar dengan menggelontorkan beras Bulog ke semua pedagang dengan harga yang dipatok Rp11.000 per kilogram. Namun langkah ini belum efektif. Harga beras di pasaran masih tetap tinggi karena Bulog hanya menggelontorkan beras ke pedagang sebanyak 2 ton untuk 10 hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Kota Jayapura, Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan sebanyak 2.000 paket sembako yang diterima langsung penjabat Wali Kota Jayapura Frans P.K. di Posko Induk Tanggap Darurat Kantor Wali Kota Jayapura. Bantuan sosial ini akan didistribusikan kepada masyarakat Jayapura yang terdampak gempa. Perwakilan Sekretariat Presiden Tatang menyampaikan pesan Presiden yang turut berduka atas peristiwa gempa bumi yang mengguncang kota Jayapura dan mengakibatkan 4 warga meninggal dunia. Kemarin menyampaikan beliau salam turut berduka, kemudian yang terakhir beliau melalui Pak Sespri untuk bantuan ini sesegera mungkin didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak di Jayapura. Sementara itu penjabat Wali Kota Jayapura Frans P.K. mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Presiden. Bantuan Bapak Presiden ini tentu mewujudkan komitmen beliau untuk memberikan perhatian bagi rakyatnya yang sedang mengalami musibah yang ada di Kota Jayapura. Segera kami akan distribusikan dan sebentar malam kami akan bicarakan mengenai teknis untuk distribusinya. Ya, dan yang tadi disampaikan juga oleh tadi ada yang bertanya tadi ya mengenai dengan kondisi kejadian gempa yang berulang sudah lebih dari 1 bulan, maka ada laporan dari BMKG wilayah Papua menyampaikan kepada kami bahwa akan segera ada tim survei yang didukung oleh BMKG pusat untuk melakukan survei untuk memastikan kira-kira kenapa terjadi gempa berulang ini. Frans P.K. bersama Forkopimda dan Satgas Tanggap Darurat akan segera mendistribusikan paket bantuan ini kepada masyarakat yang berhak menerima. Wali Kota juga menghimbau warga untuk tetap waspada karena gempa susulan masih terus terjadi. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Hari Kasih Sayang di Manokwari dimanfaatkan Polda Papua Barat untuk mensosialisasikan tertib berlalu lintas pada pengendara. Polisi sengaja membagi-bagikan bunga dan coklat di sejumlah jalan utama di Manokwari Selasa lalu. Dirlantas Polda Papua Barat Kombes Raidian Kokrosono mengatakan, selain membagikan bunga dan coklat, pengendara juga dihimbau agar disiplin dan tertib berlalu lintas. Ribut penghargaan, memberikan brosur, memberikan reward melalui coklat, memberikan reward melalui bunga, memberikan reward melalui hibuan-hibuan. Ada brosur tentang etle, ada brosur tentang tertib berlalu lintas. Karena hari ini identik dengan Hari Kasih Sayang. Kalau kita menyayangi diri sendiri, menyayangi tubuh kita harus memberikan kasih kepada kita. Kasih helm. Ya, pengendara roda 2 ini banyak yang nggak pakai helm, sehingga kita pada kesempatan ini memberikan beberapa helm yang didukung oleh jasa raja. Ada sekitar 30 buah helm.
tersebar hari ini. Untuk coklat ada 50, untuk brosur ada 100, ya bunga ada 50. Polisi juga hanya menegur pengendara yang masih bandel tidak menggunakan helm di jalan raya. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Seluruh anggota Polres Merauke bersama anggota Brimob melakukan pemeriksaan kesehatan yang berlangsung di Aula Polres Merauke. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh mulai dari gigi, jantung, tekanan darah. Pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan rutin untuk mengetahui sejauh mana stamina polisi. Anggota Polres ya, dokter? Ya, selain anggota Polres juga Brimob kita periksa secara rutin berkala, biasanya 1 tahun 1 kali kita periksa. Nah, di sini yang kita periksa ada pemeriksaan fisik, pemeriksaan gigi, pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tensi, terus ada rekam jantung dengan ronsen juga. Dokter, ketika ada anggota yang sedikit mengalami gangguan kesehatan, seperti apa tindak lanjutnya, dok? Nanti hasilnya setelah dikirim di pusat, di Bidokes, nanti diarahkan ke kita bacakan satu-satu. Apakah butuh tindak lanjut ataukah tidak, seperti itu. Jika ditemukan ada anggota Polres yang menderita sakit tertentu, maka akan diambil langkah penanganan khusus, termasuk memberikan obat dan suplemen agar tetap bugar dalam menjalankan tugas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.